sebelumnya aku mau menyapa para speakers dulu nih. Ada Mas Levi, ada Mas Arif. Halo. Halo, malam. Malam. Halo. Halo, masih pada semangat ya malam-malam? Harus semangat sih ya. Harus. Semangat selalu ya. Oke. Apa kabar nih Mas Arif, Mas Levi? Alhamdulillah sehat. Harus sehat kayaknya sekarang ya. Iya, harus sehat selalu ya. Harus sehat selalu jaga Oke. kesehatan. Mungkin Mas Arif, Mas Levin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi acaranya? Siapa dulu? Saya dulu. Boleh, Mas Arif dulu. Halo semua, salam kenal. Nama saya Arif Supriyadi. Saya DigiBank Community Manager PT Bank DBS Indonesia. Terima kasih buat Avana sama teman startup udah udah diperbolehkan kita untuk support acaranya. Oke, thank you Mas Arif. Mungkin Mas Levin boleh say hi ke teman-teman yang sudah join di sini. Oke, halo semuanya. Untuk pertama, sorry nggak bisa pakai background karena tadi kita udah ngetes ternyata kacau. Terus yang kedua, perkenalkan nama saya Levi Nokrisdeni selaku co-founder dan juga CEO dari teman startup. Terima kasih juga kepada Avana dan juga DigiBank udah boleh mengadakan acara ini bersama-sama. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight lah untuk menjalankan bisnisnya. Gitu. Oke, thank you Mas Levin. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak sabar pengen belajar lebih banyak mengenai jalur distribusi penjualan dengan social commerce. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, Mas Arif boleh silahkan presentasi dulu, Mas Arif. Oke. Ya. Selamat malam semua. Terima kasih buat Avana dan teman startup. Nah, kita seru ya partneran kita nih ya, setiap kali bikin acara yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman. Janji saya nggak akan lama-lama karena ini saya cuma mau share tentang produk feature benefit DigiBank, keluaran dari PT Bank DBS Indonesia. Ini mobile banking yang bisa bantu teman-teman untuk melevel up instrumen transaksi, nggak cuma transaksi dan nabung saja, tapi bisa melevel up instrumen investasi yang lainnya lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa, kalau saya udah kenalin feature ini, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua, apalagi para pelaku bisnis ya. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk bisa again naruh revenue untuk bisa dibikin jadi revenue lagi. Oke, next slide. Oke, sebelum kita lanjutin ya, hari ini saya juga nggak sendirian, ada Michelle. Michelle ini adalah dari Community Partnership, jadi kalau partisipan yang join di kelas ini terus tergabung sama salah satu komunitas apapun, terus mau dibikinin kelas-kelas online seperti ini, itu bisa kontak Michelle dan japri Michelle untuk bisa diatur, dibuatkan kelasnya seperti ini ya. Oke. Baiklah, hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk bisa melevel up diri teman-teman juga, karena ini kita mau mengajak teman-teman untuk bisa lebih optimis dengan langkah finansial yang tepat. Karena syarat bisa have fun adalah have fun, punya duit ya. Dan caranya adalah dengan nabung atau investasi. Tapi ketika ditanya soal tujuannya apa gitu ya, terus besarannya mau berapa, dan mau dipakai buat apa, pasti akan berbeda-beda jawabannya. Terus mau nabung atau investasi, semua bisa dilakukan lewat aplikasi kita dengan mudah. Dan ini ada di slide berikutnya, di mana teman-teman bisa download aplikasi ini dengan mudah di App Store dan Google Play.
Oke, itu tadi semudah itu untuk bisa download aplikasi DigiBank dan akhirnya teman-teman bisa punya rekening dan bisa mulai menabung dan investasi di aplikasi kita. Next slide. Oke, terus ketika ditanya, emang kalau misalnya download aplikasi kita, untungnya apa, Rip? Nah, ini untungnya adalah ketika teman-teman download aplikasi kita, terus teman-teman nabung dan menjaga saldo rata-rata harian setiap bulannya minimal 1 juta rupiah, itu udah bisa banyak dapat privilege lah. Pertama, biaya administrasinya gratis, terus tarik tunai di ATM bank manapun itu gratis, 5 kali dalam 1 bulan, terus kemudian ini yang paling mungkin bisa menjadikan cost efisiensi buat para pelaku bisnis. Bisa melakukan 100 kali transfer hingga 100 kali transfer, baik itu rupiah ataupun mata uang asing, itu secara gratis lewat aplikasi kita. Dan kalau dihitung-hitung, kalau rajin melakukan transfer itu ya, itu benefit yang bisa didapat itu penghematannya bisa sampai 8 jutaan. Kalau ini buat para pelaku bisnis, ini tentunya sangat penting ya. Next slide. Oke, nah terus ada feature apa lagi nih, Rip, selain tabungan yang pertama tadi dibuka? Nah, teman-teman bisa langsung ada feature namanya tabungan maksi, ini bisa dibuka lagi, ini untuk bisa dipakai untuk naruh dana darurat teman-teman ya. Karena ini liquid, bisa diambil kapanpun, bunganya itu hampir setara bunga deposito 3% per annum, dan ini bebas biaya bulanan, dan bisa terima dari rekening mana aja. Jadi kalau misalnya para pelaku bisnis sering terima incoming fund, ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk bisa dapat terima incoming fund, kemudian hasilnya itu bisa dapat return yang menarik lagi dari bunganya tadi setiap bulannya ya. Next slide. Dan terus kemudian selain feature tabungan maksi yang tadi bisa dapetin bunga yang sangat menarik, ini bisa teman-teman bisa melakukan diversifikasi lagi di deposito. Jadi kalau misalnya ada yang segan buka deposito cuma 1 juta misalnya harus datang ke bank, sekarang semua bisa dilakukan lewat aplikasi kita dengan mudah. Nah, cukup dengan 1 juta udah bisa langsung naruh deposito dengan tenor mulai dari 1 sampai 12 bulan dengan bunga yang sangat kompetitif ya. Dan ini misalnya kalau misalnya mau naruh deposito 10 juta gitu, terus Rip gue mau bagi 10, satu, itu bisa banget. Jadi kalau misalnya ketika lagi butuh untuk mau diambil, enggak dicairin semua, dicairinnya satu-satu aja sesuai dengan kebutuhan. Next slide. Nah, terus ada apa lagi nih? Nah, kalau yang belum pernah punya rekening falas atau rekening mata uang asing, sekarang saatnya bisa mulai punya tabungan falas di DigiBank. Ini kita punya namanya multi currency account. Ini manage satu account number tapi bisa dipakai untuk 10 mata uang yang berbeda. Setorannya itu mulai dari 10 US dollar. Jadi kalau misalnya kepikiran mau nabung, nyicil dolar gitu ya, setiap bulannya itu pindahin dari rekening rupiahnya ke tabungan ini, itu bisa banget gitu ya. Dan ini nilai tukarnya sangat kompetitif juga dan ada bunganya juga gitu ya. Terus kemudian selain itu teman-teman juga bisa naruh deposito falas itu, tapi untuk deposito falas ini penempatannya mulai dari 100 US dollar ekuivalen. Dan ini deposito ini juga bisa naruh di 10 mata uang yang berbeda juga ya. Tenornya sama 1 sampai 12 bulan. Feature lainnya lagi yang ada di DigiBank, nah ini komplit ya. Ada namanya transfer falas yang bisa dipakai dan ini gratis gitu ya. Dengan catatan tadi ya, mau nabung. Dan ini bisa transfer ke lebih dari 20 negara dalam 7 mata uang asing utama. Dan ini hebatnya bisa dikirim dan diterima di hari yang sama. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan transfer di masing-masing mata uang itu, setiap mata uang itu punya jam cut off time yang berbeda-beda. Jadi itu harus dipastikan dulu ketika melakukan transaksi ini gitu ya. Supaya benefit yang bisa dikirim dan diterima di hari yang sama itu bisa dirasakan gitu. Dan ini gratis. Next slide. Nah, tanggal 21 Juni kemarin pemerintah mengeluarkan obligasi SBR 010 dan ini ditawarkan terbatas hanya sampai 15 Juli jam 10 pagi. Dan ini bisa dimulai investasinya mulai dari 1 juta. Ini investasi yang relatif aman karena dijamin oleh pemerintah melalui undang-undang. Jadi kalau misalnya yang biasa nih ada investasi di deposito, sekarang obligasi ini bisa dijadikan salah satu alternatif selain deposito untuk bisa dapetin hasil investasi yang menarik. Ini bunganya floating di 5,10 mulainya,
ketika bunganya turun, dia nggak akan turun dari 5,10. Tapi ketika bunganya di pasar itu lagi naik, dia akan ikut naik. Tapi dia ditahan di bunganya itu di 5,10 supaya tidak turun di bawah itu. Jadi ini pilihan yang sangat menarik. Ini boleh dilihat video feature-nya ya. Obligasi pemerintah ini ditawarkan oleh pemerintah melalui mitra-mitra distribusinya. Salah satunya adalah DBS dan bisa dibeli lewat aplikasi DigiBank. Dan lewat aplikasi kita ini teman-teman bisa sangat mudah memulai investasi ini mulai dari create nomor SID atau kayak IKTP lah, IKTP-nya para investor, kemudian membeli investasi ini ya, kemudian menjualnya kembali itu sangat mudah lewat aplikasi kita karena si obligasi ini bisa diperjualbelikan lagi. Oke, next slide. Kalau mau tahu lebih banyak, ikutin Financial Friday kita ya. Nah, ini ada satu feature baru yang kita launch di tanggal 2 Juli, namanya reksadana. Apa sih reksadana? Reksadana adalah instrumen investasi dengan cara menghimpun dana dari banyak pemodal, gitu ya, yang kemudian diinvestasikan di portfolio efek oleh manajer investasi. Mungkin teman-teman pernah dengar kan ada RDPU, ada RDPT, reksadana pendapatan tetap ya, dan ada RDP saham, reksadana saham dan lain sebagainya. Ini di DigiBank, teman-teman sudah bisa melakukan investasi reksadana dengan mudah. Ini saya kasih feature-nya program yang sedang kita tawarkan. Abis ini saya mau kasih lihat semudah apa sih bisa berinvestasi reksadana lewat aplikasi kita dengan mudah. Silahkan. Produk investasi terbaru DigiBank Reksadana. Jual, beli, dan switch di satu aplikasi. Rasakan lengkapnya aneka fitur. Lebih mudah pilih kategori. Reksadana kinerja terbaik, terpopuler, dan scoring terbaik. Pembelian reksadana berkala yang fleksibel. Cukup mulai dari Rp100.000 saja. Proses 100% digital dari bank teraman di Asia. Bank DBS. Akses beragam. Produk investasi cukup di satu aplikasi. DigiBank. Level me up. DigiBank. Oke. Produk investasi terbaru. Lihat video gimana tutorialnya untuk bisa beli investasi reksadana dan seperti apa sih bentukannya. Ini bisa lihat videonya. Pembelian reksadana. Login di aplikasi DigiBank by DBS. Pilih reksadana di kiri bawah halaman utama aplikasi. Di halaman ini, kamu bisa lihat seluruh jenis reksadana. Kamu juga lebih mudah pilih produk reksadana yang sudah dikategorikan. Selain itu, kamu bisa pilih filter atau sortir untuk memudahkan kamu menemukan reksadana yang kamu mau. Di halaman filter, kamu bisa mencari berdasarkan manajer investasi, jenis mata uang, jenis reksadana, scoring Infovesta, dan resiko produk. Atau kamu bisa memilih di bagian ini. Kemudian, lihat penjelasan info reksadana yang sudah kamu pilih. Perhatikan juga informasi penting seperti resiko produk, kinerja produk, dan lainnya. Baca juga prospektus dan ringkasan informasi reksadana. Lalu tekan beli. Lanjutkan lengkapi informasi pada halaman beli reksadana. Pilih pembelian biasa atau pembelian berkala. Pilih rekening sumber dana. Masukkan nominal pembelian reksadana. Periksa kembali ringkasan transaksi dan tekan konfirmasi. Pembelian reksadana telah diterima dan lihat kolom histori untuk cek transaksi reksadanamu. Oke, next slide ini adalah satu feature tambahan yang ada di aplikasi kita. Jadi komplit ini ya, satu aplikasi kita isinya semua ada di situ. Ada lebih praktis untuk top up GoPay dan OVO di feature bayar beli kita. Terus kemudian ini bisa dipakai juga untuk bayar tagihan bulanan. Dan satu lagi, kalau handphonenya ada feature NFC-nya, ini bisa dipakai untuk isi saldo e-money dan kemudian langsung mengupdate saldonya lewat aplikasi kita dengan mudah. Jadi udah nggak ada cerita lagi nih keblok di depan gerbang tol. Next slide, ini ada video tentang DigiBank. Satu lagi. Kita
Kita selalu ngejar yang lebih dalam hidup. Dan semuanya bisa dimulai dengan satu sentuhan. Kalau ada yang lebih untung, ngapain pilih yang bikin beban? Kalau ada yang lebih fleksibel, masih mau yang ada batasan. Kalau bisa lebih kecil, kenapa harus modal besar? Kalau bisa Bertransaksi lebih pintar, Kenapa enggak? Level up pengalaman perbankanmu dengan buka rekening semudah satu sentuhan jari. jadi lebih simpel kan? Digibank, level me up. Digibank. Oke, diharapkan ya Digibank ini bisa membuat teman-teman jadi lebih simpel dalam melakukan apapun karena tujuan kita adalah wealth democratization. Artinya kita ingin membuka kesempatan seluas-luasnya untuk semua orang bisa berinvestasi. Saya lupa tadi informasikan bahwa investasi di reksadana di Digibank itu bisa mulai dari 100.000 dan teman-teman juga bisa untuk bisa bikin teman-teman konsisten untuk investasi ya itu bisa dilakukan pembayaran berkala dan itu langsung didebat dari rekening setiap bulannya 100.000. Nah, ini satu slide terakhir. Ketika ditanya duit 100 juta mau investasi buat apa, yuk kita bareng-bareng investasi dari leher ke atas, lebih banyak untuk memperkaya ilmu pengetahuan, untuk kita bisa tahu duit 100 jutanya mau diinvestasikan kemana. Saya mau ngajak teman-teman untuk bisa ikutan belajar lebih paham lagi soal reksadana, tanggal 17 Juli ini gratis. Teman-teman bisa belajar soal reksadana dan lebih mendalam lagi gimana caranya untuk berinvestasi lewat reksadana. Nanti akan ada komunitas dari Coffee Meets Stock dan ada dari Big Alpha. Dan kemudian ada kelas-kelas lainnya yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk belajar mau belajar apa. Silakan kepoin linknya di go.dbs.com/id-wtt. Terima kasih, itu aja informasi soal Digibank. Mudah-mudahan nggak bosan dengerin saya ngomong dan mudah-mudahan ini akan jadi bermanfaat buat teman-teman informasinya. Dan silahkan untuk kembali melanjutkan belajar kita malam ini, silahkan lebih fokus belajar. Terima kasih Pak Eja. Thank you Mas Arief. Sama-sama. Nah, teman-teman tadi Mas Arief udah memaparkan banyak keuntungan dan kemudahan yang Mas Arief ya yang diberikan oleh Digibank gitu. Jadi teman-teman langsung aja tanya-tanya ke Dini dan Clarita, itu nomornya ada di kontak di kolom chat, bisa langsung dihubungin dan ada kode promo juga, kode promonya community gitu. Thank you Mas Arief. Oke, nah tadi Mas Arief sudah memaparkan terkait Digibank. Nah selanjutnya kita akan invite Mas Levin untuk ngobrol-ngobrol nih terkait cara ningkatin jalur distribusi penjualan dengan social commerce gitu. Mas Levin silakan. Oke. Halo. Oke. Ini bisa langsung dimulai atau gimana? Ya, boleh Mas Levin. Oke, izin share screen ya. Nah, Siap. udah kelihatan? Ya, aman Mas. Oke. Halo semuanya. Tadi kita mau ngomongin sebenarnya topik hari ini itu kan bagaimana meningkatkan jalur distribusi oleh social commerce. Nah, kebetulan sebelum kita sampai ke meningkatkan jalur distribusi, kita pengen ngobrol dulu nih terkait pengertian atau pemahaman fundamentalnya ketika teman-teman menggunakan distribusi online atau digital. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin akhirnya miss step ini dan akhirnya tidak memahami sepenuhnya gitu. Jadi hari ini gue akan coba untuk menjelaskan dan sharing apa yang gue pahami dan yang gue tahu terkait proses ini. Dan mungkin nanti secara teknis akan dijelaskan langsung dari tim oleh Avana gitu. Sebelumnya sekali lagi perkenalkan, nama gue Levi Nopis Denny, selaku co-founder dan juga CEO dari Teman Startup. Kalau teman-teman ada yang udah sering ikut kelas Digibank atau mungkin udah sering baca konten di Teman Startup, udah sering banget nih kita bahas konten ini. Tapi gue nggak bosan-bosan untuk memberikan pengetahuan ini karena masih banyak common mistakes dan mungkin pemahaman yang mungkin kurang tepat supaya bisa memperbaiki atau meningkatkan penjualan dan distribusi dari penjualan teman-teman gitu. Oke, yang pertama
seperti sesuai judul nih, understanding your marketing process before getting into any types of media. Jadi kalau kita tahu juga social commerce itu juga banyak, e-commerce juga banyak, bentuk-bentuk dari digital marketing juga banyak. Tapi mostly prosesnya sama kayak gini. Kita akan coba start. Sorry. Oke, kalau kita ngomongin pertama, apa sih definisi digital marketing? Karena kalau kita ngomong marketing kayaknya semua juga udah tahu lah ya. Kalau kita nanya hal paling mudah menjawab marketing adalah mempromosikan bisnis kita atau memperkenalkan bisnis kita ke orang lain gitu. Bentuknya seperti apa? Kalau kita tahu dulu mungkin orang mulai membagi brosur atau dari mulut ke mulut, memasang iklan di radio, iklan di billboard gitu. Tapi sekarang semenjak era industri teknologi ini ada yang disebut digital marketing gitu. Jadi sebenarnya apa sih definisi digital marketing? Nah, banyak sekali definisi yang ada di luar sana. Kalau mau lihat buku berbasis artikel, berbasis jurnal, memang banyak sekali definisi-definisi digital marketing, apalagi dari expert. Kalau teman-teman mau cari juga, setiap expert tuh punya definisi digital marketing masing-masing, profesor-profesor di luar negeri dan sebagainya itu banyak gitu. Cuman kita mau coba untuk setuju dulu kalau digital marketing ini adalah seluruh proses marketing yang dilakukan secara online gitu di dunia digital. Sehingga kita bisa sama-sama dalam track yang sama ngomongin digital marketing dan juga proses-proses yang ada di dalam. Oke, kalau kita start dari ini, apa sih? Ini pertanyaan yang mau gue tanyain gitu. Apa sih iklan terakhir yang baru aja teman-teman lihat? Mungkin bisa di Instagram Story, mungkin bisa di TikTok, mungkin bisa di TV, YouTube mungkin. Coba teman-teman pikirin dulu, apa sih kira-kira iklan yang baru-baru ini teman-teman lihat gitu. Dan terus mungkin apa sih produk yang terakhir kalian beli, teman-teman beli, karena ngelihat ads tersebut gitu. Ya teman-teman mikirin dulu supaya, oh kayaknya kemarin tuh gue lagi lihat iklan mungkin pop socket handphone. Sebenarnya tadinya kita nggak kepikiran kita mau beli pop socket handphone. Tapi karena ada iklan tersebut, kita jadi tahu, oh ternyata ada loh yang jual pop socket handphone. Dan biasanya kalau kita tahu juga iklan itu kan didukung juga oleh call to action atau CTA. CTA itu sesuatu yang kayak, oh beli sekarang karena ada diskon misalnya. Beli sekarang, besok harga naik. Gitu. Itu yang akhirnya menstimulasi kita untuk kita melakukan pembelian sekarang. Gitu. Jadi proses ini adalah nanti yang akan kita bahas sama-sama prosesnya seperti apa di bawah. Cuman dengan teman-teman coba mikirin apa sih produk-produk yang terakhir dibeli itu membuat oh ternyata itu loh terjadi loh proses yang sebenarnya tadinya gue nggak mau beli nih, tapi akhirnya gue jadi beli karena iklan ini gitu. Oke. Akhirnya kalau kita ngomong apa sih sekarang perbedaannya offline marketing dan digital marketing, selain dari ya beda lah bos, kalau offline marketing kan ya brosur yang zaman dulu, kalau digital marketing ya berarti kan yang online, misalnya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita bilang perbedaan itu banyak loh persamaan antara kedua ini. Dan persamaannya justru yang teman-teman biasa suka miss dan tidak memahami apa sih persamaannya antara kedua offline dan digital ini. Di sini kalau kita sama-sama mau belajar kalau memang bagaimana sebenarnya proses online marketing ini supaya kita bisa sama-sama memahami setiap step-stepnya, objektifnya dan sebagainya. Itu. Nah, kenapa kita senang banget ngebahas hal ini dan tidak bosan-bosan untuk membahas materi ini gitu? Karena masih banyak banget pertanyaan yang masuk ke Instagram kita. Oh ya, kalau teman-teman yang belum tahu, Teman Startup ini sebuah sosial media platform untuk para teman-teman business owners dan juga startup founders, di mana kita setiap hari share insightful information dari seluruh media yang kita punya, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Dan kita juga sangat open untuk discuss. Jadi DM aja, kita akan coba bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertanyaan yang paling sering keluar adalah kita udah punya Instagram nih, mungkin tadinya belum punya Instagram, terus karena dengar-dengar orang-orang, bikin Instagram dong buat bisnis lo, gitu. Akhirnya mencoba pasang Instagram,
terus mau coba pasang ads, tapi kok nggak ada yang beli ya? Udah pasang ads kok nggak ada yang beli ya? Sementara kalau kita scroll di TikTok tuh kayaknya enak ya melihat orang-orang yang upload di TikTok tuh nyesel nih endorse si ini, ternyata nyesel karena kurang banyak endorse-nya. Nyesel cuman endorse sekali, mestinya endorse 10 kali, kayaknya baru endorse sekali tiba-tiba orderannya banjir, terus videoin paket-paketnya kok banyak banget gitu. Sedangkan kok kita udah pasang ads kok malah boncos ya, kok nggak ada return sales-nya ya. Ini pertanyaan yang paling sering terjadi. Mungkin ini apply juga ke teman-teman yang mungkin tadinya bukan bisnis online, mungkin tadinya misalnya membantu bisnis orang tua jualan, say misalnya hardware, misalnya keran, atau mungkin misalnya gembok gitu. Akhirnya sekarang mau mencoba untuk merambah dunia online gitu. Atau mungkin ya darinya cuma punya offline store, sekarang baru mau memulai untuk online store, distribusi secara online, sorry. Tapi setelah dijalanin ini udah foto produk sendiri, udah mulai ngupload, akhirnya banyak sekali kebingungan nih yang kayak seharusnya tuh ngupload berapa kali sehari sih? Sebenarnya harusnya captionnya seperti apa sih? Seharusnya fotonya tuh harus estetik atau fitsnya tuh harus yang 9 grade jadi satu atau gimana sih sebenarnya gitu. Ini sering banget kita udah bahas di konten kita di kelas DG Bank, itu banyak sekali faktor-faktor yang ada. Cuman kita mau fokus ke hari ini ke pemahamannya dulu gitu. Ketika teman-teman sudah memulai Instagram teman-teman, walaupun kayak followersnya nggak naik-naik, yang likes juga nggak ada, itu lebih baik daripada nggak punya. Karena kita tahu juga sekarang era pandemi seperti ini, apalagi PPKM lagi nih ya, baru-baru ini, kalau teman-teman nggak punya, tidak berhubungan dengan digital sama sekali bisnisnya, waduh kayaknya susah banget ya. Kecuali bisnis teman-teman bukan bisnis kecil, mungkin sudah punya supplier, punya vendor gede gitu-gitu, mungkin masih bisa berjalan. Itu pun juga membutuhkan teknologi ya buat pengiriman invoice dan sebagainya gitu. Tapi kalau ngomongin bisnis kecil, kalau tidak punya teknologi, tidak punya distribusi online, sama aja kayak ya nggak ada gitu. Dan itu better daripada teman-teman nggak punya, walaupun sekarang mungkin Instagram teman-teman belum hidup gitu. So it's a good start. Sekarang kita belajar gimana sih cara kita memaksimalkan dan memahami ini semua. Ada yang namanya sales funneling. Jadi funneling itu adalah sebuah proses atau tahapan di mana orang mulai mengenal brand Anda hingga akhirnya mau membeli barang atau jasa dari brand Anda, bahkan mengulang pembelian tersebut. Kalau kita mau ngomongin yang tadi kita bahas di sebelumnya, ada offline, ada online. Perbedaannya sudah tahu, tapi sebenarnya persamaannya ada di sales funneling ini. Nah, apa sih sebenarnya masih nggak ngerti gitu. Sales funneling itu apa? Kalau kita lihat funneling itu bentuknya kayak corong kayak pipet seperti ini. Jadi ini adalah konsep penjualan yang universal, baik itu offline maupun online. Jadi ini persamaan yang ada antara kedua proses tersebut. Kalau kita mau ngomong proses-proses tersebut, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada di tahap awareness paling atas, engagement nomor 2, decision nomor 3, dan retention di nomor 4. Kenapa bentuknya corong seperti ini? Karena sama nih kayak atas tuh paling banyak gitu. Orang masuk ke paling atas, tapi lama-lama yang aware tuh banyak, tapi yang engage nggak semua. Yang melakukan decision pembelian juga nggak, lebih sedikit lagi, sampai akhirnya mengulang pembelian. That's why di sebelumnya kita sempat ngomong, kalau ada tahapan nih, orang mulai mengenal brand Anda, hingga akhirnya mau membeli. Nggak mungkin ada customer yang tiba-tiba membeli brand Anda tanpa orang tersebut kenal. Sama kalau orang suka ngomong, tak kenal maka tak sayang. Nah, sama nih kayak, kita nggak mungkin sayang kalau kita nggak kenal gitu. Nah, sama dengan proses pembelian. Tidak mungkin orang itu akan membeli produk kalian, khususnya small business, kalau mereka nggak tahu kalian itu siapa gitu. So, dan ini adalah tahapan yang akan terjadi nih, di mana akan ada terjadi awareness, engagement, decision, dan retention. Kita coba bahas satu-satu. Kalau kita ngomong awareness adalah tahap di mana orang tuh sudah tahu kalau kalian tuh ada di muka bumi ini, bisnis kalian ada di muka bumi ini. Kalau kita bandingin mungkin akan susah kalau misalnya kita ngomongin seperti apa sih bentuk awareness di online gitu. Sering dengar kata awareness tapi nggak ngerti. Tingkatin awareness tapi apa sih maksudnya awareness gitu. Kalau kita ngomong nih misalnya di offline store nih. Kita ngomong waktu mungkin sebelum pandemi kita bisa jalan-jalan ke mall ya. Kita jalan, kita naik eskalator, terus tiba-tiba di atas eskalator nih ada SPG atau SPB memberikan brosur tentang treadmill.
ya kan? Akhirnya kita punya pilihan dua. Ketika kita pegang brosur tersebut, at least kita baca, at least kita lihat, terus baru kita bisa milih tuh, mau kita simpan, mau kita baca terus kita pelajarin, atau kita buang. Jangan langsung dibuang ya, kalau langsung dibuang kayaknya jahat banget, bodoh terima langsung dibuang. Tapi di saat kita menerima brosur tersebut, lalu kita melihat, oh ternyata di mall ini ada loh merek treadmill namanya ngacir terus, gitu. Mereknya ngacir terus. Tanpa disadar, ketika kita memegang brosur tersebut, kita sudah aware kalau ada brand ngacir terus ini di mall tersebut, gitu. Nah, ini sama nih kayak di tahap online gitu. Ketika teman-teman mau pasang ngupload di Instagram. Ngupload di Instagram itu sama aja kayak teman-teman lagi ngebangun toko nih di online. Sekarang nanti kita juga ngomongin social commerce. Gimana sih teman-teman membangun digital presence dari bisnis teman-teman di sosial media. Kalau sekarang kita lihat Instagram ya, yang seems legit, toko-toko yang seems legit adalah toko-toko yang bio-nya jelas. Ada tulisannya, ada deskripsi produknya. Di link bio-nya ada penjelasan website-nya misalnya. Terus kita ngeliat feeds terakhir ngupload, oh baru 1 hari yang lalu. Story-nya aktif, ada warna ungunya. Jadi ternyata mereka nge-upload story. Tapi ketika kita lihat Instagram yang fotonya masih abu-abu, bio-nya nggak jelas, postingnya 4 tahun sekali, 4 bulan yang lalu, kita jadi ngerasa ini toko jadi nggak apa ya, jadi nggak legit gitu, kayak ini mah toko jelek gitu. Nah ini sama kayak teman-teman masang iklan, teman-teman bikin Instagram secara digital gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kok udah bikin Instagram tapi nggak ada yang beli ya? Ya itu yang teman-teman lakukan nih, teman-teman baru bikin tempatnya gitu, baru bikin tokonya. Kalau ada yang follow berarti kalau kita analogikan ke offline, berarti mungkin dia lagi nggak sengaja lihat-lihat aja gitu, nggak sengaja lagi lewat terus ada toko nih, tapi itu nggak sengaja gitu karena tidak ada aktivitas untuk memperkenalkan tersebut. Akhirnya dia mungkin follow gitu. Tapi ya teman-teman jangan berharap akan naik follower 100, 1000 atau bahkan 10.000 kalau teman-teman cuma bikin toko bagus, tapi nggak tahu gitu itu isinya apa. Beda, tapi ini gambarkan kalau toko ini nggak di mall ya. Kalau toko di mall ya mungkin sudah ada traffic yang terjadi gitu. Tapi ketika teman-teman bikin toko ya mungkin di pinggir jalan atau mungkin di rumah teman-teman gitu. Jadi ini analogi Instagram, ketika Instagram sudah jadi, mau sebagus apapun Instagram kalian, feature bagus, tapi kalau tidak ada ads, tidak ada awareness, orang juga nggak tahu kalau bisnis kalian ada. Nah, kalau kita mengibaratkan tadi offline-nya sudah ngerti masalah browser, sekarang kita ngomong online nih. Kalau teman-teman misalnya nyebar Instagram Story Ads atau Instagram Ads gitu, akhirnya orang tuh ngeliat nih ada postingan story, lagi lihat story ini, next, tiba-tiba ada treadmill ngacir terus nih gitu. Nah, perbedaan ini persamaannya sama nih. Jadi ada tahap di mana orang aware yang tadinya dari browser, yang satu dari online. Itu persamaannya. Tapi perbedaannya adalah ketika orang SPG membagi brosur di mall, dia nggak tahu apakah orang yang dikasih brosurnya itu sebenarnya sudah punya treadmill atau belum. Sebenarnya lagi pengen beli treadmill atau belum atau enggak. Sebenarnya orang yang dikasih brosur itu orang yang lagi pengen sehat atau enggak. Yang dikasih brosur itu apakah orang yang peduli terhadap kesehatan, suka olahraga, atau ternyata gaya hidupnya jorok gitu. Sehingga ada nih kemungkinan dari 100 brosur yang dikasih, ternyata 70 orang yang nerima itu bukan target market atau potential buyer mereka. Jadinya terbuang percuma gitu. Nah, perbedaan dengan online adalah kita bisa mengontrol siapa sih yang mau menerima treadmill kita gitu. So, misalnya kita bilang treadmill. Siapa sih orang yang mau kita tembak untuk melihat treadmill ini? Berarti yang bisa kita tembak adalah orang-orang yang interest sama Nike misalnya. Karena kalau orang interest sama brand Nike, berarti dia peduli kesehatan misalnya. Atau mungkin orang-orang yang interest sama jogging, fitness, zumba, yoga, cycling. Kenapa? Karena sekarang lagi nggak boleh sepedaan. Karena kalau sepedaan sekarang sepedanya diambil. PPKM juga nggak bisa keluar rumah. Jadi itulah yang harus kita targetin nih. Orang-orang yang suka berolahraga tadi. Jadi kita tidak mungkin tiba-tiba iklan kita dikeluarkan di ternyata pertama misalnya itu tadi di interest. Misalnya di orang-orang yang ternyata tidak suka sama treadmill. Yang gaya hidupnya ternyata
jorok, suka makan fast food segala macam, mungkin dia sama sekali tidak suka olahraga gitu. Ternyata keluar treadmill itu bisa kita kerucutkan. Nah, waras ini juga bisa dikerucutkan kayak kita kasih brosur treadmill misalnya. Ternyata kita kasih, kalau secara offline ya, kita kasih brosur treadmill, ternyata yang kita kasih adalah orang yang tinggalnya di luar negeri, cuman karena lagi kerja di sini gitu. Sekarang kalau online kita, ya dia nggak mungkin beli gitu karena tinggalnya di luar negeri, nggak mungkin beli treadmill terus dikirim ke negara dia. Ternyata karena online, kalau online bedanya adalah kita bisa nembak gitu. Oh treadmill, gue mau nembak ke orang-orang di daerah Jakarta Selatan misalnya. Dengan bisa menembak daerah tersebut, teman-teman jadi bisa tahu gitu. Oh Jakarta Selatan berarti kasih promo misalnya free ongkir. Apa sih behavior orang di Jakarta Selatan dan sebagainya. So, dan ini adalah objektif pertama dari pemasangan iklan. Jadi teman-teman nggak bisa mau masang iklan tuh, pengen brandnya dikenal, pengen followersnya naik, pengen penjualannya naik, semuanya pokoknya pengen, nggak bisa. Jadi harus satu persatu. Karena kenapa? Karena kalau masang iklan buat sales sama masang iklan buat awareness, itu beda lagi caranya. Gitu. So, dan kalau kita tanya sekarang bagaimana sih caranya meningkatkan awareness tadi? Cara-cara meningkatkan awareness adalah yang pertama pasti pasang iklan. Atau at least teman-teman ada secara presence digitalnya. Ketika teman-teman dicari di Google, keluar nggak? Misalnya teman-teman jualan misalnya jasa servis AC. Kalau kita ketik jasa servis AC, apakah teman-teman paling atas misalnya? Atau kalau ketik di Instagram juga misalnya jualan hampers karena mau lebaran. Kalau ketik hampers lebaran, apakah keluar di Instagram? Apakah pas dibuka Instagramnya legit? Teman-teman bisa bagian e-book. Bisa kasih konten-konten yang edukatif. Kalau ngomongin treadmill, mungkin teman-teman bisa kasih konten edukatif tentang pentingnya olahraga. Misalnya, kalau teman-teman jualan spare part laptop, teman-teman bisa memberikan tips and trick menjaga laptop biar bersih, misalnya, atau misalnya biar tidak cepat rusak. Dari konten-konten teman-teman, dari story, bahkan teman-teman bisa build awareness dari email dan sosial media teman-teman dan apps semuanya. Jadi ketika kita pasang iklan, pertama kita harus tahu juga apa nih yang mau kita kerjakan. Kalau awareness berarti kita fokus untuk orang makin banyak kenal sama produk kalian. Kalau brandnya tadi ngacir terus itu brand apa nih? Brand motor kah, sepatu roda kah, atau ternyata treadmill. Jadi fokus di situ. Itu untuk awareness. Kita next step ke tahap engagement. Kalau tadi kita ngomong offline, orang sudah menerima brosur, baru aware. Nah kalau kita ibaratkan offline ini, teman-teman mulai tertarik nih sama treadmillnya. Terus akhirnya teman-teman mulai mempelajarin, mulai lihat, oh ternyata di lantai 3 nih ada tokonya nih. Nah, teman-teman coba mulai naik nih, terus tanya salesnya, ngobrol-ngobrol, lihat harga. Itu teman-teman sudah dalam tahap engagement. Ada koneksi antara teman-teman dan juga si brand tersebut gitu. Itu di tahap offline. Itu di sistem offline. Tapi kalau di online tuh sebenarnya kayak gimana sih? Gitu. Nah di online pun sama. Ketika tadi teman-teman sudah lihat ads, teman-teman punya pilihan untuk mau swipe aja, atau teman-teman mau swipe up, atau teman-teman mau ngecek lagi. Nah, kalau kalian udah mencoba untuk melihat Instagramnya, teman-teman udah mulai melihat price list-nya, buka website-nya, ini adalah tahap engagement. Berarti teman-teman sudah engage sama si brand tersebut. Gitu. Nah, di tahap engagement ini, tahap yang perlu diperhatikan adalah kalau tadi di tahap awareness, PR-nya adalah bagaimana orang bisa memahami kalau brand teman-teman itu jualan apa atau ada di muka bumi ini. Di engagement ini adalah gimana caranya ketika orang sudah terconnect sama kalian, apa sih unique selling point yang ditawarkan? Apa sih keunikan yang ditawarkan sama brand teman-teman? Apa sih spesial promo atau misalnya perbedaan atau value yang ditawarkan brand teman-teman, tapi tidak ditawarkan di tempat lain gitu. Karena orang butuh alasan untuk melihat Instagram teman-teman. Contohnya misalnya, feeds teman-teman bagus. Customer service-nya jawabnya cepat. Penjelasan di deskripsi dan di caption jelas. Website-nya nggak lemot. Di highlight story, highlight Instagram, ternyata penjelasannya lengkap. Terpercaya, reliable, fast response. Itu adalah cara-cara untuk teman-teman, orang bisa mau engage sama teman-teman. Gitu. Oke, terus kita next. Kita lanjut ketika di tahap engagement, berarti teman-teman sudah mulai masuk ke tokonya, sudah mulai merasa, oh ini tipe A, tipe D, tipe C. Gitu. Akhirnya mau melakukan pemesanan nih, sudah mulai nanya, pembayaran bisa pakai kartu kredit apa, bisa bayar cash nggak, atau mungkin datang ke toko, atau ditelepon nih, kalau di offline tadi ngomongin treadmill, ngacir terus tadi. Nah, kalau di online nih berarti orangnya sudah mulai meminta, let's say misalnya minta format,
pemesanan. Atau mungkin sudah masuk ke keranjang kalau di online ya. Kalau di e-commerce, sorry. Udah mulai di check out. Akhirnya udah ada decision untuk melakukan pembelian ini gitu. Nah, di tahap decisions ini nih hati-hati karena sebagai small business owners, small business itu banyak sekali kompetitornya. Semua bisnis apapun, seunik apapun, kalian pasti punya kompetitor. Kecuali teman-teman PLN atau PAM gitu. Itu mungkin nggak ada kompetitornya gitu. Tapi kalau ngomongin kompetitor, orang nih punya pilihan loh untuk nggak jadi beli. Kenapa? Karena sama nih kayak teman-teman kalau misalnya lagi mau nyari, misalnya disuruh orang tua atau pasangan untuk membeli, misalnya beli rice cooker baru dong misalnya. Hal paling gampang kita buka di Shopee atau di Instagram atau dimanapun gitu, di e-commerce lah gitu. Pas kita buka, pilihannya itu banyak banget gitu. Dan kenapa gue harus beli di tempat lu kalau misalnya semua orang jual gitu. Banyak ya faktornya, misalnya, pengiriman gratis, daerahnya lebih dekat, bisa dikirim hari ini, varian warnanya lebih banyak, itu banyak banget yang mempengaruhi decision-nya. Sehingga di tahap decision ini yang teman-teman harus pikirkan adalah bagaimana gue bisa closing deal ini kepada customer ini, dia jangan sampai beli di tempat lain. Yang tadi udah diomongin tuh, misalnya varian warnanya ada nggak ya, kalau dia nggak suka warna biru, gimana ya cara gue yakinin kalau dia suka warna biru misalnya. It's another teknik selling. Tapi poinnya adalah di sini di tahap decision ini teman-teman bisa memberikan call to action yang jelas gitu. Misalnya beli sekarang misalnya, atau pesan sekarang. Dan ini berhubungan dengan engagement yang tadi gitu. Kalau di tahap engagement kan ada special offerings gitu. Ketika sekarang kalau misalnya dengan rice cooker yang sama, misalnya teman-teman jual rice cooker, terus di tempat teman-teman ada diskon misalnya, atau ada free ongkir, atau ada bonus ini centong nasinya ada, itu udah menjadi suatu value atau misalnya ada suatu special offering yang bisa diterima sama si customer gitu. Gimana caranya akhirnya orang itu melakukan pembelian di tempat teman-teman. Ini sama dengan ads, kita ngomongin ads dari iklan. Kalau teman-teman fokus mau, ketika tadi teman-teman ngikutin, misalnya teman-teman bikin ads dari awareness, orang sudah mulai tahu, teman-teman mulai bikin konten yang lebih engage, orang sudah mulai connect, di engage. Nah sekarang saatnya teman-teman selling nih, beli sekarang kan, ngacir terus treadmill-nya karena bonus sepatu Nike misalnya sekarang. So dan orang tuh pas ngeliat iklan tuh bukan yang kayak, ini iklan apa sih kok tiba-tiba ada jualan treadmill bonus sepatu, tipu lah ini gitu misalnya. Tapi enggak, karena dia sudah melihat iklannya pertama, sudah tahu ada brand ngacir terus, dia sudah stok Instagramnya nih, bagus nih Instagramnya, terpercaya, ada review dari selebgram, ada review dari customer, pengiriman cepat, terus pokoknya orang puas deh. Baru ada iklan itu gitu di tahap decision. Ternyata lagi promo nih sekarang. Akhirnya dari kemarin kalau udah engage, gue jadi gue beli sekarang deh gitu. Karena kalau orang sampai berpikir untuk membeli produk kalian bisa besok, anggap itu customer hilang. Jadi customer itu kalau udah lihat dan harus beli, itu harus beli sekarang. Kalau belinya besok atau lusa, jangan dipikirin lagi. Berarti dia nggak jadi beli atau udah anggap aja itu hilang gitu. Dan di tahap decision ini penting sekali untuk teman-teman bisa memasukkan value apa, call to action seperti apa, dan bagaimana posisinya dibanding kompetitor. Nah, ini kita ngomongin diferensiasi dari kedua tersebut, yaitu di traceability dan measurability dari antara offline dan online. Di traceability adalah kemampuan teman-teman untuk melakukan tracking nih pada setiap orang-orang yang tadi sudah masuk di awareness tadi. Mereka tuh sudah sejauh mana sih? Apakah sudah follow? Apakah sudah komen? Apakah sudah nge-like? Kalau kita ngomongin di Instagram. Kalau kita ngomongin website, itu lebih gila lagi. Teman-teman bisa tahu dia ada di page yang mana, teman-teman tahu siapa yang sekarang lagi online, dia ngekliknya jam berapa, dia bukannya yang mana, itu bisa di-trace semua. Nah, kalau di measurability, teman-teman bisa mengukur nih, kira-kira kalau gue tembak iklan ini ke orang-orang Jaksel, dari 100 orang yang gue tembak, berapa persen sih yang mau ngebeli, berapa persen sih yang nge-follow gitu. Berapa banyak sih kalau kita tembak ke umur ibu-ibu muda yang mau beli treadmill ini, tapi berapa banyak nih kalau anak muda yang beli gitu. So dan ini the main difference, karena kalau kita kasih brosur kan kita nggak mungkin tahu ya, yang tadi kita kasih brosur terus habis itu ya udah orangnya hilang gitu. Kita nggak tahu apakah orang itu beli, apakah orang itu pulang, apakah orang itu, ya kita nggak tahu gitu. So then that's the main difference between those two options yang ada. Nah, kalau kita sekarang memposisikan diri, dari tadi kita udah ngomongin apps, kita memposisikan diri sekarang sebagai kita buyer nih. Ketika kita mau beli suatu produk lah ya, let's say misalnya kita lagi suka lari nih, lagi suka jogging gitu. Terus kita
udah mulai ngerasa nih, aduh sepatu udah mulai lecet nih, soalnya udah mulai habis nih. Dan kita jadi berpikir, aduh gue pengen beli sepatu running deh, misalnya. Nah, ketika kita mau beli sepatu running itu, akhirnya kita nyari nih di sosial media, atau misalnya kita nyari di e-commerce, gitu. Kita nyari sepatu running. Gitu. Akhirnya keluar nih sepatu running. Terus dari brand A gitu, lihat ya, tapi belum jadi beli, ntar dulu deh. Gitu. Ternyata tiba-tiba kita dibombardir nih sama iklan-iklan dari brand mereka, dari brand lain. Semuanya pokoknya di story itu, story semua iklan sepatu deh gitu. Terus akhirnya muncul lagi nih iklannya. Terus kita selalu, orang-orang banyak yang suka bilang gini, beberapa ya misalnya bilang, wah itu Facebook tuh masang mikrofon tuh di handphone tuh, disadap nih, kita disadap. Ya, gue nggak tahu sih apakah betul Facebook menyadap semua handphone kita. But one thing for sure, kita bukan presiden Korea Utara yang harus disadap sebenarnya actually. Tapi ada penjelasannya loh, kenapa kita bisa sampai dikeluarkan iklan-iklan tersebut. Karena kalau teman-teman memanfaatkan Facebook Ads Manager, teman-teman memanfaatkan Instagram Ads, itu teman-teman bisa menembak lagi orang-orang yang tadi mungkin gue udah sedikit singgung, orang-orang yang suka sama sepatu, dan kita kasih sepatu. Jadi ketika teman-teman sudah engage sama salah satu brand sepatu, itu sudah terdata kalau akun teman-teman itu suka sama sepatu. Bahkan kita bisa beriklan hanya untuk orang-orang yang sudah melihat postingan kita, atau yang bahkan komen di Instagram kita dalam waktu 30 hari terakhir. Jadi jangan heran kalau iklan tersebut akan terus muncul. Bahkan masih banyak lagi fitur-fitur lain yang bisa kita pakai supaya iklan itu lebih tertarget gitu. Nah sekarang kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh ambil handphone teman-teman. Ini kita bisa tahu Instagram tuh melihat akun kita atau kita itu suka sama hal-hal yang seperti apa sih gitu. Dibilang akurat 100% juga enggak, tapi at least ada beberapa insight yang menurut gue benar. Teman-teman buka Instagram, terus teman-teman buka yang di paling kanan atas itu kan ada option ya. Jadi ada option, terus teman-teman ke bagian setting Instagram. Ya, kayak gini. Setting. Terus teman-teman turun sampai ngelihat security. Dari security, teman-teman coba klik akses data. Setelah udah keluar kayak gini, ada account info dan sebagainya, teman-teman coba turun sampai ke ads. Ada tulisannya ads interest. Teman-teman klik view all. Nah, di sini Instagram tahu nih, kalian tuh suka topik-topik seperti apa sih. Jadi jangan heran kalau di iklan, di explore, kok gue lagi suka banget bola nih karena Euro. Tiba-tiba semuanya highlights bola. Misalnya lagi suka masak-masak, semua highlights-nya atau explore-nya itu masak-masak. Karena mereka bisa tahu apa sih yang kita suka gitu. Karena apa? Mungkin kalau kita lagi lihat explore tentang bola, kita lebih lama nih, memakan waktu lebih lama daripada kalau kita lihat motor cross. Jadi dia tahu, oh motor cross itu berarti lo nggak interest gitu. Kalau di sini gue ada shopping, ada clothing, ada footwear, ada fashion, jadi teman-teman bisa lihat. Ini dibilang akurat 100%, gue nggak bisa memastikan, tapi ini kenapa gue ngomong gini supaya teman-teman memahami sebenarnya itulah tadi kayak ada proses awareness, engagement dan juga yang lain-lainnya di proses ini gitu. So ini juga yang harus diperhatikan inbound content adalah dari segi riset, teman-teman juga harus riset audiens teman-teman siapa sih di social commerce atau di mungkin nggak cuma di tahap ini, tapi siapa sih target market teman-teman. Kalau yang sebenarnya biasa beli itu ibu-ibu, ya berarti beriklan lah sama ibu, bikin konten lah untuk ibu-ibu. Secara digital presence, seberapa legit sih teman-teman hadir di digital gitu, seberapa meyakinkan gitu. Dari segi content creating juga jangan bikin konten yang menurut kita bagus atau yang menurut kita keren atau yang menurut kita itu baik. Tapi lihat lagi sebenarnya customer itu sukanya apa. Jadi jangan tiba-tiba karena misalnya BTS nih naik, gue bikin konten BTS. Jangan ternyata customernya teman-teman tuh nggak nonton BTS gitu. Jadi percuma gitu. Yang keempat pasti mempromosikan apa yang teman-teman sudah punya, prospek dan juga mengoptimalisasi semuanya. Kalau kita ngomongin digital marketing, masih banyak banget ya type stuff-nya. Ada SEO, ada pay per click, ada social media marketing, ada content marketing, ada email marketing, ada firewall, masih banyak lagi yang lainnya.
So, mungkin segitu dari gue. Untuk teknis dari social commerce boleh langsung dijelaskan oleh Mbak Desi dari Avana ya. Thank you. Oke, thank you Mas Levin atas materinya. Jadi teman-teman bisa belajar ya, atau bisa dapat informasi juga bahwa journey-nya dari digital marketing itu mulai dari awareness dulu sampai nanti ke conversion ya Mas Levin ya. Betul. Iya. Terus teman-teman pasti juga suka kaget tuh tiba-tiba di HP-nya ada ads, padahal lagi nggak nyari itu, tapi yang munculnya itu gitu loh, nyari sekali, terus muncul itu berturut-turut gitu, ternyata ada datanya itu udah ke-record, terus bisa muncul hal yang sama gitu. Oke, thank you Mas Levin atas penjelasannya. Nah, tadi Mas Levin sudah explain mengenai berbisnis dengan social commerce, terus juga apa aja yang bisa kita lakuin untuk nge-boost penjualan kita di social commerce, terutama di sosial media gitu. Nah, selanjutnya ada pemaparan oleh Desi terkait tools apa yang bisa kita gunakan untuk mempermudah semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mas Levin tadi gitu. Jadi business owner biasanya banyak hal yang harus difikirkan atau dikerjakan seperti operasional, marketing, terus finansialnya juga gitu. Jadi teman-teman butuh cermat untuk memilih tools apa nih yang bisa ngebantu pekerjaan teman-teman tersebut gitu. Nah, akan dijelaskan oleh Desi. Silakan Kak Desi. Oke, thank you nih Kak Faiza. Halo, selamat malam semuanya. Thank you ya, Kak Faiza juga udah memberikan kesempatan nih untuk Desi hari ini bisa sharing juga mengenai materi yang akan membantu bisnisnya teman-teman gitu ya, tools-tools apa aja gitu. Di sini juga Desi mau mengucapkan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang hari ini, malam ini udah hadir di webinar kita malam ini. Apalagi di tengah kesibukan atau lagi pulang kerja gitu ya, lagi capek, masih tetap bisa join nih di sini biar dapat ilmu baru dan insight-insight baru ya teman-teman. Oke, di sini Desi mau izin share screen dulu. Oke, boleh diminta tolong untuk dijadikan host Kak Faiza. Oke, masih belum ya, Kak? Nah, sebelumnya Desi perkenalan dulu aja ya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Desi Nur Aziza. Saya di sini sebagai Digital Business Consultant di Avana Indonesia. Nanti juga saya akan share terkait dengan kontak person saya, dan di sini juga ada beberapa rekan saya yang join, yang akan membantu beberapa pertanyaan mungkin ke depannya dari teman-teman ketika saya sedang memaparkan materi. Ini bisa banget kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain di chat box. Nanti ada rekan-rekan saya yang akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Oke, di sini bisa Desi mulai ya teman-teman. Nah, ini dia tadi ada kontak person dari Desi nih teman-teman yang mau save boleh untuk after event, ada yang mau tanya-tanya terkait dengan Avana, terkait dengan optimasi terkait untuk bisnisnya itu bisa banget, boleh di save nomor Desi. Nah, untuk hari ini Desi mau share mengenai sistem yang dapat mempermudah dan juga membantu teman-teman di sini dalam pengelolaan bisnis online-nya. Seperti yang tadi disampaikan juga gitu ya, kita sekarang lagi di masa pandemi nih, kita juga mau nggak mau harus bisa go digital ya, harus go online juga nih gitu untuk meningkatkan si bisnis kita meskipun pandemi ini mengharuskan kita di rumah aja gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai pebisnis ataupun di sini banyak calon pebisnis gitu ya,
Kita harus lebih kreatif, produktif juga, dan kita harus tetap menghasilkan meskipun ada di masa pandemi seperti ini. Nah, sebelum mulai, Desi mau coba ngasih beberapa pertanyaan sama teman-teman. Nanti teman-teman bisa sambil jawab juga ya di chat box teman-teman. Nanti Desi akan coba jawab, bacain juga nih beberapa jawaban dari teman-teman yang udah jawab. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, pernah nggak sih teman-teman di sini pengen gitu upload produk, mengalami upload produk ini berkali-kali di sosial media yang berbeda gitu. Jadi harus upload produknya itu berkali-kali di sosial media yang berbeda gitu. Nah, di sini Desi sebagai pebisnis juga nih, punya bisnis thrifting. Desi juga sama, jualannya Desi tuh nggak cuman di Instagram aja, Desi juga jualan di WhatsApp dan juga di Facebook. Desi juga sama banget nih kerepotan gitu ya, harus upload satu persatu produk gitu ya, ribet gitu. Kita merasa ribet juga dengan harus ngupload produk kita di berbagai sosial media. Nah, di sini teman-teman ada nggak sih yang ngerasain hal yang serupa? Boleh sambil dijawab nih di chat box. Iya nih, untuk upload produk ini kan emang takes time ya teman-teman. Kalau misalkan kita itu harus ngupload satu persatu produk di berbagai sosial media, apalagi sekarang sosial medianya udah banyak banget nih. Dan di sini juga udah ada yang jawab nih, katanya sama, susah kan kayak gitu ya. Nah, kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Di sini pernah nggak sih teman-teman juga disibukkan dengan chat dari calon pelanggan, tapi mereka cuma bertanya-tanya aja. Nah, di sini teman-teman yang jadi owner, yang merangkap jadi admin juga pasti pernah banget yang ngerasain hal yang serupa seperti ini. Banyak di ghosting nih sama para pelanggan. Ada nggak yang sama kayak gini? Banyak nih chat yang masuk, udah upload produk kita dari berbagai channel nih, dari Instagram, Facebook, WhatsApp, banyak yang reply nih. Tapi ternyata mereka cuma tanya-tanya doang, ghosting doang, cuma nanya, habis itu cabut, kabur gitu ya, nggak bisa dikonversikan. Ada nggak sih yang kayak gini, yang merasakan hal yang serupa nih? Banyak wartawan, pernah banget Kak, wah banyak ya ternyata, kita senasib ternyata. Oke, kita next ya ke pertanyaan terakhir teman-teman. Nah, di sini pernah nggak sih teman-teman juga ngerasa kerepotan untuk ngerekap seluruh orderan secara manual, mulai dari rekapan ordernya itu, mulai dari masukin catatan order yang masuk, habis itu teman-teman juga harus packing, habis packing itu teman-teman harus nganterin barang ke agen-agen ekspedisi terdekat kita gitu, misalnya harus dianterin. Nah, dulu juga Desi pernah banget waktu zaman masih kuliah tuh Desi jualan, kuliah sambil jualan. Jadi sambil berangkat kuliah harus sambil nganterin barang nih, repot banget harus nganterin ke ekspedisi gitu. Wah, ribet banget. Udah gitu Desi harus cek lagi juga konfirmasi orderan yang masuk. Bener gak nih uangnya udah masuk atau belum gitu. Oh iya udah masuk. Kalau misalkan belum masuk mesti di follow up dulu nih, di follow up lagi nih, belum bayar-bayar nih, kemarin bilang mau beli tapi belum bayar nih sampai sekarang gitu. Nah, ini ada nggak sih yang ngerasa kerepotan sama hal-hal seperti ini teman-teman? Iya nih, ada nih katanya dicatat di buku terus hilang sampai beberapa buku pula. Nah, ada juga yang masih manual ya, nyatat semuanya itu di Excel. Nah, teman-teman di sini ternyata kalau Desi ambil kesimpulan dan tarik kesimpulan, kita tuh masih sama banget ya mengalami hal yang serupa nih buat bisnisnya. Nah, kalau misalkan kita tarik kesimpulan nih, masalah-masalah tadi itu mulai dari kita tuh keribetan dengan kebanyakan mengatur sosial media. Kita jualan produk di berbagai sosial media, terus kita harus ribet upload satu-satu produknya. Terus yang kedua, kita tuh direpotkan dengan membalas chat, tapi ternyata si customer kita ini cuma tanya-tanya, ghosting doang. Nah, terus yang ketiga juga di sini, kita merasa repot juga nih merekap orderan yang masuk ini secara manual, jadi bikin pusing ya teman-teman. Di sini aduh ribet banget gitu ya. Dulu juga Desi ngerasain hal yang kayak gini banget. Tapi sekarang Desi udah nggak ngerasain lagi hal-hal seperti itu. Masalah-masalah tadi itu Desi sudah atasi dengan solusi dari Avana, teman-teman. Nah, di sini Avana menawarkan solusi mulai dari operasional penjualan online-nya, lalu kita sudah terintegrasi ke sosial media, di mana katalognya ini sudah terautomasi, teman-teman. Jadi, teman-teman hanya perlu satu kali upload, dia sudah langsung terintegrasi ke sosial media yang sudah kita integrasikan.
Lalu untuk logistiknya, untuk pengiriman produknya juga udah gampang banget, udah sangat mudah banget di sini. Kita udah bisa menggunakan fitur pick up, penjemputan, dan di sini juga untuk pengiriman kita sudah disupport oleh ekspedisi lokal maupun internasional. Lalu untuk pembayarannya pun kita sudah di cover ya teman-teman. Di sini kita udah bekerja sama dengan channel ataupun payment gateway lokal maupun internasional. Nah, di sini juga teman-teman kita tawarkan untuk bisa mengelola lagi nih tools-tools marketingnya, mulai dari promosi penjualan dan yang lainnya. Atau bahkan teman-teman di sini pada mau scale up bisnis gitu ya dengan rekrut reseller, hire reseller, itu bisa banget menggunakan fitur untuk mengelola aktivitas reseller. Nah, Avana ini juga disebut sebagai social commerce platform enabler. Nah, di mana kita ini artinya apa ya? Kita itu penyedia sistem yang dapat membantu mengoptimalkan bisnisnya teman-teman ini dengan saluran penjualan tambahan, yaitu di sosial media. Nah, sekarang Desi juga pengen pengen konfirmasi nih sama teman-teman. Pasti semua peserta yang hadir hari ini juga punya satu akun media sosial lah. Apapun itu, mau itu Facebook, mau itu Instagram, pasti teman-teman juga punya ya. Nah, jadi penggunaan sosial media ini juga sudah menjadi hal yang konsumtif banget gitu ya buat orang Indonesia gitu ataupun untuk kita. Nah, si Avana ini juga sudah menjadi nomor 1 di Asia Pasifik, teman-teman, di mana kantor Avana ini juga sudah tersebar di 3 negara. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, dan juga di Singapura. Tapi untuk penggunaan platform Avana ini sudah tersebar di berbagai negara, tidak hanya di 3 negara tadi. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada rekanan ataupun partner ya dari Avana sendiri. Di sini kita sudah berpartner dengan Google, dan di sini juga kita sudah karena kita ini social commerce, kita juga sudah terintegrasi ataupun berpartner secara resmi dengan Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, di sini juga kita sudah berpartner dengan BG Bank untuk payment gateway channel dan juga saluran komunikasi baik lokal maupun internasional. Nah, untuk selanjutnya di sini ada klien ternama kami yang sudah tersebar di berbagai negara. Nah, di sini teman-teman juga pasti tahu nih ada Universal Music Group, di mana dia juga membawahi artis-artis lainnya ya kayak Taylor Swift, Shawn Mendes, terus juga di sini ada Ariana Grande. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pasti pada tahu banget ya siapa sih mereka gitu. Nah, mereka ini kan penyanyi ya, artis gitu. Mereka itu sudah mempromosikan albumnya dan juga merchandise yang mereka pasarkan ini menggunakan Avana. Lalu selanjutnya juga untuk kalangan selebritis ataupun KOL, kita sudah bekerja sama dengan Atta Halilintar Habit dan juga Mekanism Indonesia by Saskia Adia Meka. Nah, pasti teman-teman juga pada tahu di Indonesia siapa sih yang nggak tahu Atta Halilintar ya, sama Saskia Adia Meka. Nah, mereka juga sudah mempercayakan bisnisnya ini menggunakan platform Avana yang sudah terautomasi tadi dengan social commerce-nya tadi, dengan integrasi sosial medianya. Atau bahkan di sini untuk lokal brand-nya kita sudah pakai Amity juga nih, Amity sudah pakai Avana, lalu ada Nine Ten Shoes, atau bahkan teman-teman yang pada sering ngopi di Starbucks tuh pasti pada tahu ya kalau masuk ke Starbucks tuh ada tumbler-tumbler lucu. Nah, itu miliknya Stojo, distributor tumbler di Indonesia ya teman-teman untuk Starbucks. Nah, itu Stojo saja sudah menggunakan platform Avana untuk mengoptimalkan bisnisnya dengan integrasi ke sosial medianya tadi. Lalu selanjutnya, nah di sini menyinggung terkait dengan tren perilaku online saat ini ya. Seperti yang kita ketahui, untuk tren perilaku online saat ini kita sudah shifting ya teman-teman, kita sudah moving. Yang tadinya masih manualis, sekarang sudah digitalisasi. Seperti contohnya nih dulu nih teman-teman, kalau misalnya mau naik kendaraan umum, teman-teman tuh harus jalan dulu ke jalan raya gitu ya, ke jalan besar untuk dapat kendaraan umum, untuk dapat taksi, angkot, ataupun bis gitu ya. Teman-teman harus jalan dulu nih ke jalan besar, atau teman-teman mau naik ojek, itu harus jalan dulu sampai ketemu tukang ojek gitu, baru bisa naik ojeknya. Nah, dengan
sistem yang udah digital seperti sekarang ya, sekarang sudah go online, teman-teman nggak perlu lagi jalan untuk cari kendaraan ataupun transportasi umum ini ke jalan besar. Teman-teman hanya perlu langsung mengakses semuanya itu, order semuanya menggunakan aplikasi. Misalnya nih teman-teman mau naik Gojek ataupun naik Gokar, teman-teman tinggal order aja via aplikasi. Nanti si transportasinya atau si ojolnya ini kan langsung datang gitu ya ke rumah kita, nggak perlu lagi kita jalan ke depan. Ataupun nih teman-teman di sini misalnya mau makan, yang dulunya kita kalau mau makan, pergi makan itu perlu pergi ke restoran, perlu pergi ke rumah makan. Tapi sekarang dengan sistem digitalisasi, teman-teman juga nggak perlu lagi jauh-jauh jalan, pergi ke restoran gitu ya teman-teman. Nah, sekarang udah sangat instan, teman-teman tinggal pesan aja, order aja via aplikasi, semuanya udah langsung datang ke kamar teman-teman ataupun ke rumah teman-teman. Gampang banget. Nah, sama halnya nih dengan berjualan juga ya, yang dulunya itu teman-teman di sini harus berpatok, harus punya toko offline, harus punya gerai offline. Tapi sekarang pandemi ya teman-teman, teman-teman juga mau nggak mau kan untuk menutup kekurangan, menutup budget ya teman-teman juga mau nggak mau harus menutup gerai offline-nya teman-teman. Apalagi sekarang PPKM, dibatasin ya teman-teman, jam kerjanya juga cuma sampai jam 7 malam misalnya kalau di mall, atau bahkan ada mall yang memang ditutup ya di kota-kota tertentu. Nah jadi kan itu juga menghambat pergerakan bisnisnya teman-teman gitu di sini. Nah teman-teman di sini juga harus berpikir untuk go digital, harus go online. Sekarang kan bisa kita manfaatkan channel-channel sosial media yang ada, di mana kan untuk sosial media ini juga digunakan sudah lebih dari banyak orang gitu ya teman-teman. Nah ada juga nih Desi mau tampilkan data. Menurut kata data, untuk jenis saluran penjualan UMKM saat ini, selain untuk toko fisik milik sendiri ataupun gerai offline, media sosial itu ada di peringkat kedua loh teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan penggunaan media sosial ini. Nah, yang tadinya nih media sosial ini hanya digunakan sebagai sosial media marketing, hanya cuman untuk promosiin doang. Tapi kalau mau melakukan pembelian harus manually. Nah, contohnya juga kayak gini nih. Untuk alur penjualan di media sosial saat ini kan seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman nih misalnya ada teman-teman lagi scrolling gitu ya di Instagram atau di Facebook, scrolling, lihat-lihat produk gitu ya. Kalau udah ada yang cocok, teman-teman pasti akan mencari ataupun ngechat nomor adminnya. Gitu, pasti cari nomor adminnya mana nih, diarahin kemana nih, chatnya ke WhatsApp, Telegram atau yang mana nih, ataupun DM. Terus abis itu teman-teman harus konfirmasi orderan, nunggu balasan dulu dari si adminnya. Tidak bisa secara responsif gitu ya, bisa langsung cepat kita order, kita pengen, kita order langsung datang barangnya kayak gitu ya. Nah kan kalau misalkan kita manuali seperti ini gitu ya, kita harus konfirmasi order, terus kita juga harus konfirmasi pembayaran, di mana biasanya kan pembayarannya terbatas ya teman-teman. Kayak misalnya si penjual cuma pakai BCA doang, jadi kita harus transfer pakai BCA. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang menggunakan bank-bank lain gimana? Jadi kan kena biaya lagi gitu ya. Jadi tidak variatif juga nih untuk pembayarannya. Lalu habis itu juga kirim resi paketnya masih manual. Harus habis itu nanti dari sisi sellernya harus ngirimin paket secara manual nih ke agen-agen tersebut. Nah, dengan Avana teman-teman nggak perlu lagi menggunakan sistem yang manually seperti ini. Jadi di sini dengan Avana teman-teman bisa mengatur nih seluruh aktivitas penjualannya teman-teman ini, mulai dari mana? Mulai dari Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, dan Web Store, itu dalam satu tempat aja teman-teman. Lewat satu dashboard, menggunakan dashboard Avana, teman-teman bisa mengatur seluruh aktivitas penjualan teman-teman. Nggak perlu lagi nih lihatnya di Facebook, diarahinnya ke WhatsApp. Nggak perlu. Jadi kita bisa mengubah nih sosial media kita ini menjadi tempat berjualan juga teman-teman, bukan cuma sebagai media promosi saja. Dan kedepannya kita juga akan segera terkoneksi ke marketplace. Di sini ada Shopee dan juga Lazada. Nah, teman-teman di sini juga pasti udah pada penasaran ya sama fitur-fitur yang ada di Avana apa aja nih gitu. Pada pengen tahu nggak nih teman-teman? Wah, ini ada yang udah jawab juga nih. Yuk kita mulai aja ya untuk fitur-fitur dari Avana-nya nih. Yang pertama ini kita ada web store nih teman-teman.
di mana webstore kita ini sudah didesain secara profesional. Nah, ketika teman-teman pengen produknya teman-teman atau tokonya teman-teman dikenal lebih banyak orang lagi nih ya, dari berbagai wilayah gitu ya, pengen tahu tokonya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan webstore. Jadi webstore ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk teman-teman melakukan branding. Di mana dengan webstore ini teman-teman bisa seperti ini nih. Teman-teman bisa dengan mudah para customer-nya ini mendapatkan informasi toko teman-teman ini melalui internet dengan domain tersendiri gitu ya. Jadi kita jualan dengan nama brand kita gitu. Kita nggak jualan di tempatnya yang orang lain gitu. Kayak misalnya teman-teman jualan di marketplace. Nah, kalau teman-teman jualan di marketplace itu kan kita cuma numpang ya. Ketika kita ingin branding, kita juga harus mati-matian nih nurunin harga gitu. Nah, dengan toko online sendiri, dengan webstore ini, teman-teman nggak akan ada lagi yang namanya persaingan harga di sini. Nah, teman-teman di sini juga bisa mendapatkan akses penuh untuk untuk upload produknya, set-set harganya. Terus juga di sini teman-teman bisa bikin kode promotion sepuasnya juga, teman-teman. Nah, di sini juga fiturnya lengkap banget, seperti yang teman-teman ketahui juga ya sebelumnya nih, kalau untuk webstore ini ataupun website, itu biasanya kan nggak bisa dipakai jualan ya, nggak bisa langsung dipakai beli gitu. Biasanya tuh kalau dulu website itu hanya dipakai sebagai produk katalog. Dia cuma memunculkan produk-produk katalog, dan kalau misalnya teman-teman mau beli itu pasti akan selalu diarahkan ke nomor WhatsApp atau ordernya ke Telegram ya, ordernya ke Line ya. Nah, di Avana ini teman-teman bisa langsung melakukan pembelian yang sudah terintegrasi dengan metode pengirimannya, terintegrasi dengan metode pembayarannya gitu, teman-teman. Jadi bisa lebih mudah juga. Ataupun di sini nih teman-teman kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya kita orang Indonesia nih kalau mau beli produk nggak nanya-nanya dulu ya, itu biasanya nggak afdol gitu. Nah, di sini juga kita menyediakan fitur live chat, teman-teman, di mana di sini teman-teman bisa tanya-tanya dulu nih terkait dengan produk yang akan kita beli. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat-lihat nih kategori apa aja yang ada di toko tersebut. Nah, teman-teman bisa langsung chat menggunakan live chat di webstore-nya. Jadi lebih mudah juga nih teman-teman untuk teman-teman melakukan penjualan dan pembelian di sini di webstore. Nah, selanjutnya juga di sini teman-teman bisa fokus nih untuk webstore-nya ini juga sudah terintegrasi dengan Instagram, di mana kita bisa menampilkan nih foto-foto feeds yang ada di Instagram ini di webstore-nya. Jadi ketika teman-teman upload di feeds, dia otomatis juga akan muncul di halaman webstore-nya ini. Jadi lebih mudah banget teman-teman ketika teman-teman mempunyai toko online ya, teman-teman mempunyai webstore. Nah, selanjutnya selain dengan webstore ini, di sini juga Avana sudah terintegrasi dengan Instagram Commerce, teman-teman, yaitu Instagram Shopping. Di sini siapa sih yang nggak tahu Instagram? Siapa yang nggak punya Instagram ya, teman-teman? Pasti di sini teman-teman juga semuanya setiap harinya main Instagram gitu. Nah, pasti sebagai penjual juga kita pengen dong mengubah nih followers kita di Instagram kita ini menjadi pembeli di Instagram kita gitu ya. Dimana dengan Instagram Shopping ini kita bisa dengan mudah loh, dengan mudah kita hanya upload produk, terus kita bisa langsung tag brandnya, dimana nanti kita si pelanggan kita bisa langsung melakukan pembelian lewat Instagram loh. Jadi lebih cepat juga nih journey-nya, nggak harus nungguin adminnya bales kayak gitu ya teman-teman. Jadi lebih cepat juga journey-nya, di mana nanti si Instagram Shopping ini menampilkan katalog-katalog produk yang sudah terautomasi tadi, yang sudah diupload di dashboard Avana, dia katalognya akan otomatis muncul di Instagram Shopping. Nah, di sini juga pasti teman-teman ada juga nih mungkin yang bisnisnya sudah menggunakan Instagram Shopping, ataupun mungkin di sini ada teman-teman yang bisnisnya udah coba Instagram Shopping tapi masih di-reject nih teman-teman. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, teman-teman kalau misalnya masih ada yang seperti itu, bisa banget teman-teman menggunakan Avana. Kita bantu untuk setup Instagram Shopping dan juga untuk approval-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung berjualan di Instagram. Jadi lebih mudah. Lalu selanjutnya di sini juga kita sudah terintegrasi dengan Facebook, karena kita sudah officially partner dengan Facebook. Kita juga sudah memiliki fitur Facebook dan Messenger Shop. Nah, untuk contohnya seperti ini nih teman-teman.
Nah, teman-teman di sini akan secara eksklusif juga mendapatkan fitur Shop Now, di mana nih teman-teman bisa mengubah Facebook page-nya teman-teman di sini untuk berjualan. Nah, untuk berjualannya juga cukup mudah teman-teman untuk dilakukan. Pembelian itu teman-teman hanya perlu langsung aja melakukan pembelian di sini, di Facebook. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik Buy Now. Habis itu teman-teman di sini bisa langsung diarahkan untuk pengisian informasi data diri dan untuk shippingnya. Lalu bisa langsung melakukan pembayaran juga lewat satu tab aja loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak diarahin ke halaman-halaman yang lain. Jadi lebih mudah teman-teman untuk customer-customernya teman-teman yang memang pasarnya di Facebook nih, bisa banget ubah Facebook page-nya teman-teman ini menjadi toko online. Nah, selain dengan fitur Shop Now tadi ini, kita juga ada fitur auto reply loh teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman kan biasanya banyak nih kalau misalkan admin-admin sosial media kan kerjanya nggak 24 jam ya. Jadi misalkan ada nih yang cuman kerjanya sampai jam 5. Terus nanti ada yang komen nih di berandanya gitu ya, nanya, mau tanya-tanya dong gitu ya. Nah, tenang aja dengan Avana, dengan fitur auto reply ini, teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk membalas komentar secara responsif, secara cepat juga. Jadi teman-teman tidak akan melewatkan satu pelanggan pun gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkonversikan nih para followers teman-teman ini di Facebook juga menjadi para pembeli nih di tempat kita di Facebook. Nah, dengan fitur auto reply ini membantu mengefektifkan dan membuat efisien juga ya untuk pekerjaan dari si admin gitu teman-teman. Nah, kayak misalkan kita mau tanya-tanya, dia akan otomatis ada auto reply-nya. Dan ataupun teman-teman di sini sekarang kan seperti yang teman-teman ketahui ya, marak-maraknya banget nih, lagi tren-trennya banget jualan sambil live gitu ya, ataupun kita sering sebutnya live sales. Kayak di Facebook nih teman-teman bisa banget menggunakan fitur auto reply-nya. Jadi kan ketika live tuh biasanya kita mempromosikan produk, ya ini produknya ABCDE gitu, harganya segini, bla bla bla, kualifikasinya. Nah, terus kan biasanya suka banyak tuh yang komen kayak, wah saya pengen gitu ya. Terus kita kan nggak bisa nih lagi sambil live, sambil ngomong, terus kita harus balesin chat gitu ya, kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur auto reply yang sudah diintegrasikan dengan Avana. Jadi lebih efisien juga, kita akan bisa cepat juga nih nge-convert orang-orang yang join ini menjadi pembeli kita. Jadi bayangin aja kalau teman-teman live selama 1 jam, tapi teman-teman bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan sales gitu. Langsung jualan via live tadi itu. Dengan real time gitu ya teman-teman, nggak perlu lagi nanti after eventnya baru kita follow up-in satu-satu. Nah, nggak perlu lagi kayak gitu teman-teman dengan fitur auto reply tadi. Selanjutnya di sini ada fitur integrasi dengan WhatsApp. Nah, di sini juga mau tanya nih sama teman-teman di sini, siapa sih yang nggak pakai WhatsApp gitu ya untuk kehidupan sosial chatnya setiap hari? Pasti teman-teman di sini semuanya pengguna WhatsApp kan ya, karena si WhatsApp ini tuh media sosial yang paling mudah digunakan juga, di mana untuk kalangan remaja bahkan untuk kalangan senior pun mereka semua menggunakan WhatsApp teman-teman. Jadi WhatsApp ini memang media sosial yang paling mudah, di mana nih dengan WhatsApp kita bisa mengubah WhatsApp pribadi kita ini menjadi toko online juga loh bahkan teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Yang biasanya mungkin teman-teman di sini yang jualan via WhatsApp, yang biasanya jualannya upload di WhatsApp Story, ataupun teman-teman di sini menggunakan WhatsApp Business, ngupload katalog di WhatsApp bisnisnya, tapi ketika ada orang yang ngechat ke toko kita tetap harus kirimkan produknya secara manual ya, satu persatu lagi nih kalau ada orang yang nanya Aurora Saffron Collagen 3 saset itu berapa, harus dikirimin lagi nih foto produknya, harganya, dan lain-lain. Tapi dengan fitur WhatsApp Commerce di sini, teman-teman hanya perlu membagikan linknya saja, link WhatsApp Commerce kepada pengguna ataupun pelanggan-pelanggan teman-teman, tidak hanya di WhatsApp, bisa di-share ke sosial media lainnya. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan gambar seperti ini, teman-teman. Jadi di sini untuk tampilannya juga sudah kita buat mobile friendly, teman-teman. Di sini udah tampilannya udah mobile, teman-teman di sini tinggal perlu isi nama, nomor telepon, terus di sini seluruh produk katalog yang kita jual atau yang sudah kita upload itu akan muncul teman-teman. Nah, di sini teman-teman jadi lebih mudah juga nih untuk para pelanggannya melakukan pembelian via WhatsApp.
bisa langsung juga, nggak perlu lagi nungguin adminnya bales. Kan biasanya bete ya kita sebagai pelanggan juga kalau misalnya kita chat jam 7 pagi atau jam 8 pagi, baru dibalesnya jam 1 siang misalnya. Nah itu kan biasanya jadinya orang juga jadi berpikir ulang ya mau beli, ini servisnya nggak bagus, dibalesnya lama, kurang responsif dan lain-lain misalnya. Nah dengan fitur WhatsApp Commerce ini nggak lagi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lebih mudah juga hanya dengan mengirimkan link dan di sini para pelanggannya bisa langsung melakukan pembelian. Di mana untuk WhatsApp Commerce ini juga teman-teman udah bisa menggunakan fitur same day delivery. Kayak misalnya menggunakan GrabSend ataupun GoSend teman-teman. Atau teman-teman di sini yang biasanya nih banyak para pelanggannya yang nggak mau diribetin sama ongkos kirim, nggak mau rugi di ongkos kirim. Nah, kita juga ada fitur untuk pengiriman yaitu self pick up, jadi bisa diambil langsung ke tempat. Jadi nanti si pelanggan tidak akan dikenakan biaya untuk pengiriman. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Ini untuk WhatsApp. Selanjutnya di sini kita juga sudah terintegrasi dengan reseller management. Di mana ketika teman-teman nih misalnya mau scale up bisnis dengan rekrut reseller baru, teman-teman jadi lebih enak ya kalau misalkan menggunakan reseller. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mikirin penjualan harus gimana gitu. Teman-teman hanya perlu rekrut, punya banyak reseller. Nah, biarkan saja resellernya yang menjualkan produk-produk kita dan kita bisa terima hasilnya saja. Itu bisa banget dengan menggunakan fitur sistem reseller management kita. Ataupun di sini mungkin teman-teman ada yang udah punya reseller sendiri, existing reseller, tapi tidak termaintain gitu ya. Kayak banyak nih reseller-reseller yang udah join, tapi nggak tahu nih kita aktivitas jualannya, performance-nya kayak gimana gitu ya. Kita nggak tahu juga nih. Nah, ini dengan fitur reseller management kita, teman-teman di sini bisa mengelola aktivitas resellernya tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih total penjualan dari resellernya, total reseller kita ada berapa. Terus kita bisa lihat juga nih best performnya dari si reseller kita ini. Ataupun kita mau lihat nih best selling produknya, produk yang mana aja yang sering terjual gitu. Nah, dengan fitur manajemen reseller tadi juga kita bisa membuat leveling untuk setiap resellernya. Nanti kalau sudah sesuai, misalnya udah performance-nya udah bagus, bisa di-upgrade nih dari level family ke top level, misalnya gitu. Terus untuk setiap levelnya bisa kita set commission-nya juga teman-teman. Ini dengan fitur manajemen reseller, jadi lebih mudah juga untuk kita mengelola seluruh aktivitas reseller. Nah, selanjutnya, di sini ada reseller manajemen aplikasi ya teman-teman. Jadi untuk resellernya sendiri nanti sudah dibantu nih, sudah didukung oleh aplikasi dari Avana. Jadi mereka hanya perlu mendownload aplikasi Avana yang sudah terdaftar di Play Store ataupun di App Store. Jadi sudah bisa di-download di mobile apps seperti iOS ataupun di Android teman-teman. Jadi kita sudah bisa langsung mendukung nih si reseller kita untuk menjual produk-produknya kita ke pasaran gitu. Di mana mereka juga dapat dengan mudah melakukan penjualan di situ. Jadi tinggal share-share aja nih produk yang ada, terus nanti di-share ke end user-nya ataupun ke customer-nya. Nanti mereka juga dapat dengan mudah mengelola commission-nya, lalu bisa langsung menarik komisinya teman-teman. Jadi lebih mudah juga menggunakan reseller manajemen aplikasi ini. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sudah disinggung juga nih di pertanyaan, banyak juga ya ternyata di sini teman-teman yang ternyata sibuk gitu ya, balesin chat tapi ternyata cuma tanya-tanya doang gitu ya. Nah, dengan fitur AvaChat ini teman-teman bisa dibantu nih dengan mengelola aktivitas sosial chat dari berbagai platform gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini nanti teman-teman di sini. Oke. Nah, di reseller di AvaChat ini teman-teman nanti bisa mengelola seluruh aktivitas mulai dari Messenger, dari Line, dari WhatsApp dan juga Telegram menggunakan satu dashboard. Selain teman-teman bisa mengelola seluruh aktivitas di situ, teman-teman juga bisa melakukan create orderan, terus teman-teman bisa kirimin produk katalog ataupun teman-teman mau kirimin shipping trackingnya. Misalnya nih dari si customer ada yang nanya, barang saya udah nyampe mana ya, kok belum nyampe. Nah, teman-teman bisa share aja shipment trackingnya ke mereka. Jadi lebih mudah juga. Biasanya kan teman-teman admin juga pada kerepotan ya kalau misalnya harus balesin satu persatu chat dari satu platform ke platform lain.
Nah, dengan Ava Chat ini teman-teman bisa mengelola seluruh aktivitasnya lewat satu dashboard aja, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada fitur Search Engine Optimization, yaitu fitur dari marketingnya kita, di mana nih teman-teman kalau ada yang nggak tahu fitur SEO ini apa, fitur SEO ini fitur yang dapat membantu mengoptimalkan toko online-nya teman-teman ini ada di mesin pencarian teratas Google. Siapa sih di sini penjual yang nggak mau kalau toko kita ini gampang ditemukan oleh orang-orang kan? Jadi di sini juga si pelanggan bisa dapat dengan mudah juga nih menemukan toko kita di internet. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ketika saya atau Desi ini memposisikan sebagai pelanggan ya teman-teman. Desi tuh tahu produknya Atta Halilintar nih, tahu produknya Habit. Desi mau beli, tapi Desi nggak tahu nih belinya di mana ya, beli si jaketnya si Aha di mana ya gitu. Biasanya kan kalau orang Indonesia nih pasti selalu nanya sama si Mbah Google ya. Pasti kita akan cek dulu nih di Google gitu ya dengan keyword tertentu, kayak misalnya nih di sini Desi cari Aha Habit. Nah, di sini Google akan merekomendasikan teman-teman lapak berjualannya Atta Halilintar Habit ini. Nah, ternyata nomor 1 ini Google merekomendasikan webstore ataupun toko online dari ahaofficialstore.com yang ada di Avana, teman-teman. Mengalahkan lapak jualannya mereka di Instagram, di Tokopedia, dan juga di Shopee. Kalah loh marketplace dengan webstore yang ada di Avana. Kenapa kayak gitu? Nah, artinya juga berarti fitur SEO kita bekerja dan mengoptimalkan dengan baik gitu ya untuk kemudahan teman-teman pelanggan ini menemukan toko kita gitu. Dan untuk setupnya pun dilakukan dengan mudah, nggak perlu lagi nih teman-teman harus cari-cari dulu nih ke Google Keyword dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman dapat dengan mudah men-setting fitur SEO ini secara instan menggunakan Avana, tidak perlu lagi secara manual. Lebih sulit ya teman-teman biasanya kalau kita setup SEO ini secara manual gitu. Nah, di sini bisa kita next. Selain itu juga selain dengan fitur-fitur yang sudah tadi Desi sampaikan, ada juga fitur unggulan lainnya dari Avana, mulai dari auto invoicing teman-teman. Di sini ketika teman-teman sudah melakukan orderan, nah invoice-nya ini akan otomatis terkirim ke emailnya teman-teman yang membeli gitu ya, langsung secara real time ketika kita sudah melakukan orderan, invoice akan terkirim. Jadi meminimalisir juga untuk teman-teman admin yang biasanya salah kirim invoice gitu, yang harusnya invoice-nya buat Desi tapi malah dikirimin misalnya ke Putri gitu misalnya, atau dikirimin ke siapa, jadi salah loh, saya kan nggak beli ini, kok saya dikirimin invoice ini gitu. Biasanya kan seperti itu ya, sering terjadi kesalahan pengiriman invoice. Nah, yang kedua juga di sini ada Google Analytics teman-teman, di mana teman-teman bisa tahu juga nih traffic dari website toko online-nya teman-teman. Teman-teman pasti pengen tahu dong data-data dari si orang-orang yang udah datang ke website kita gitu ya. Untuk apa? Untuk kita analisis gitu ya. Kita perlu tahu, setelah kita tahu datanya, kita bisa menganalisis strategi apa sih yang harus kita lakukan nih untuk increase lagi, untuk meningkatkan penjualan kita di toko online kita nih, di webstore kita gitu. Dengan Google Analytics ini teman-teman bisa melihat traffic dari website tadi. Nah, dengan Avana juga teman-teman bisa dengan mudah menghubungkan toko online-nya ini dengan Google Analytics. Lalu selanjutnya nih teman-teman udah tahu datanya dari Google Analytics. Udah tahu nih strateginya, oh harus bikin promotion nih buat attract lagi customer. Nah, teman-teman di sini bisa banget menggunakan kode promotion. Seperti tadi ya di web store-nya Aurora Official itu, teman-teman bisa lihat kan dia bisa bikin kode promotion. Dimana kalau misalnya kita compare, misalkan teman-teman mau bikin kode promotion di marketplace, biasanya kan itu margin keuntungannya kecil, padahal kita tuh pengen bikin kode promotion itu untuk memperbanyak sales kan, memperbanyak keuntungan gitu untuk kita. Tapi kalau di marketplace itu kan banyak banget nih potongan ini, potongan itu. Nah, di Avana teman-teman tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Di sini teman-teman bisa attract lagi customer-customernya menggunakan kode promotion yang ada. Terus selanjutnya juga di sini teman-teman misalnya mau scale up lagi nih, udah bikin kode promotion, mau memperluas lagi jaringan, teman-teman bisa menggunakan fitur Facebook Ads kita, di mana di sini kita sudah bisa membubuhkan Facebook Pixel di dashboard, yang mana nanti teman-teman bisa juga membuat iklan yang dijalankan ini lebih optimal gitu ya, lebih efektif dan efisien dengan membubuhkan Facebook Pixel di dashboard Avana ini. Dan selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan data dari customer-nya sendiri yang sudah menunjukkan ketertarikan.
Nah, di Facebook Marketing ini teman-teman bisa download datanya dengan mudah. Nah, dengan Avana juga seluruh aktivitas ini teman-teman bisa kelola lewat satu dashboard aja loh teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi mulai dari aktivitas manajemen ordernya, terus tadi kelola resellernya, di sini ya teman-teman juga bisa lihat untuk tools marketingnya kita sudah dibantu juga, udah banyak banget tools marketingnya, lalu kita sudah terintegrasi dengan sosial media, kita bisa mendapatkan sales channel tambahan ya, banyak banget nih di sosial media, mulai dari Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan juga Blogspot, teman-teman. Nah, selain itu juga di dashboard ini teman-teman bisa mengatur seluruh aktivitas penjualannya, bisa lihat nih produk-produk yang paling sering terjual, terus di sini juga teman-teman bisa lihat secara real time order statistik teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi dengan Avana ini kita kayak punya 3 tenaga profesional untuk mengelola bisnis ya teman-teman. Bayangin aja sih kalau misalnya kita harus punya 3 admin untuk mengatur seluruh aktivitas tadi. Mulai dari untuk manajemen order dan inventory, terus juga teman-teman harus punya admin untuk kelola marketingnya, digital marketingnya, teman-teman harus punya admin juga untuk mengelola integrasi sosial medianya, kelola di sosial medianya, wah repot banget. Budgetnya harus punya berapa ya teman-teman kalau misalnya mau gaji si 3 admin ini gitu ya, pasti akan besar banget ya teman-teman pastinya. Nah, jadi menurut teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman di sini yang pengen punya toko online canggih gitu ya, secanggih Avana ini kira-kira butuh biaya berapa sih? Ayo teman-teman bisa nih sambil coba tebak-tebakan di chat box nih. Butuh biaya berapa sih? Atau mungkin di sini teman-teman ada yang juga udah punya website. Nah, gimana nih bisa sharing juga websitenya udah bisa integrasi kemana aja, nah atau ada kekurangan dan kelebihan bisa di-share juga nih teman-teman di chat box. Wah, ini udah ada yang jawab nih, mahal banget pastinya. Ayo kira-kira berapa nih? Wah, ada yang bilang katanya 10 juta untuk punya toko online secanggih yang Avana. Ya, kira-kira berapa nih teman-teman? Oke, ini udah pada jawab juga nih, ada yang bilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta. Nah ya teman-teman ya. Oke. Nah di sini rata-rata teman-teman jawab segitu ya, tapi dengan Avana teman-teman bisa mendapatkan hanya dengan 400.000 loh teman-teman untuk mendapatkan toko online canggih di Avana. Dan khusus untuk teman-teman yang hari ini join, teman-teman bisa mendapatkan diskon 30% juga loh teman-teman. Khusus teman-teman yang hadir hari ini, di webinar hari ini, teman-teman bisa mendapatkan Avana sebesar 280.000 untuk 3 bulan loh teman-teman. Bisa banget ya teman-teman untuk mengoptimalkan bisnisnya teman-teman nih, mulai dari yang tadi sudah dijelaskan juga ya teman-teman. Nah, tunggu apa lagi nih teman-teman? Di sini juga udah ada customer support kita dari Avana yang sudah membantu, teman-teman bisa langsung menghubungi tim customer support kita. Mungkin itu aja yang bisa Desi sampaikan. Desi kembalikan ke moderator. Oke, thank you Kak Desi sudah memaparkan tools yang dapat mempermudah cara berjualan di social commerce. Dan tadi Mas Levin juga sudah memaparkan beberapa hal terkait berjualan di social commerce gitu. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Sorry, Mas Levinnya sepertinya keluar dari Zoom. Sebentar, aku cek dulu ya. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Levin, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Tadi beberapa experience dari teman-teman juga banyak yang sharing ya, bahwa data-data pembelian dan lain-lain itu suka hilang gitu dan nggak ke-record data-data pembeliannya. Kadang cuma tinggal di WhatsApp atau ada yang catat tapi cuma catat di Excel, di Microsoft Excel, tapi itu data-datanya juga belum terlalu lengkap gitu. Oke. Sambil menunggu, mungkin teman-teman boleh ajukan pertanyaan di kolom chat
nanti akan dibantu jawab oleh Mas Levin dan oleh oleh Mbak Desi juga. Oke, Mas Levinnya sudah hadir kembali. Aku bacain pertanyaan pertama dulu. Mas Levin, ini ada pertanyaan sorry, Mas Levinnya masih belum gabung jadi panelis. Sebentar. Oke. Halo Mas Levin, selamat datang kembali. Ya, halo. Ya, Mas Levin, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada 2 pertanyaan terkait algoritma Instagram itu seperti apa. Aku bacain masing-masing pertanyaannya dan bisa dijawab sekaligus oleh Mas Levin. Pertanyaan pertama itu dari Andreas. Pertanyaannya adalah, sering nih kena retargeting ads di IG, TikTok juga mirip-mirip gini. Apakah semua sosmed algoritmanya seperti itu? Lalu ada pertanyaan juga dari Misar Sulaiman. Pertanyaannya adalah, algoritma Instagram itu seperti apa sih Kak? Gimana caranya agar postingan kita bisa di-view oleh banyak followers kita? Nah, mungkin Mas Levin boleh bantu menjelaskan? Oke. Mungkin kalau ditanya algoritmanya yang real seperti apa, kita nggak ada yang tahu, karena yang tahu pasti orang Instagram langsung. Cuman yang pasti semua sosial media aplikasi pasti menginginkan audiensnya atau konsumennya itu ada lama di aplikasi mereka gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita buka lagi aplikasinya, semakin lama kita di aplikasi tersebut ya semakin bagus lah. Kalau kita mau sebut beberapa ride hailing di Indonesia, let's say Super App, kalau teman-teman tahu unicorn yang warna hijau. Mereka sering ngirimin push notification, jadi kayak makan siang apa, jadi pagi mau pergi ke kantor ada pakai promo ini nih, kita buka. Siang kita mau makan dikirimin notifikasi, makan siang apa ya, hari ini diskon ini, akhirnya kita buka lagi. Nanti pas pulang kita digituin lagi, pas pulang dari kantor. Semuanya tujuannya adalah untuk semakin lama kita di aplikasi tersebut, semakin bagus buat mereka. Sama juga dengan Instagram dan TikTok. Jadi kalau misalnya ditanya konten seperti apa sih kira-kira yang memang sesuai dengan algoritma Instagram, secara real tuh kita nggak tahu, tapi yang pasti adalah konten-konten yang membuat orang engage dan bertahan lama di sosial media tersebut. Biasanya contoh misalnya kalau kita ngomong TikTok, kenapa ada fitur FYP atau FYP? Fitur FYP itu ketika kita bisa memberikan completion rate, jadi kalau orang nonton video kita, let's say 30 detik, orang nonton sampai habis, dan dari 100 orang yang nonton, 90 orang nonton sampai habis, mereka akan sebarin konten kita lebih banyak lagi orang. Sama dengan Instagram juga, ketika kita bikin konten yang banyak orang like dan banyak orang komen, itu akan muncul di homepage masing-masing akun, atau mungkin di explore. Dan untuk personal akun kita, kalau teman-teman punya story dan punya feed, pasti yang muncul di paling atas adalah post. Kalau dulu kan Instagram yang paling recent, ya, jadi postingan yang paling baru ada paling atas. Kalau sekarang adalah konten-konten yang dengan akun yang kalian paling sering ngobrol atau paling sering komen atau paling sering engage dengan akun tersebut. Contoh misalnya Instagram kalian suka banget komen di akun teman startup. Setiap kali akun teman startup itu muncul, either itu story atau postingan, itu akan ada di paling atas. So that's why kalian harus bikin konten yang membuat orang-orang engage dengan akun kalian. Jadi kalau di Instagram itu kalian ada foto konten yang jualan, ya kalian harus gabungkan juga dengan foto-foto yang tidak jualan. Let's say kalian buka question box, kalian buka polling, dengan orang ngeklik polling atau ngejawab question kalian atau komen atau like, itu semua meningkatkan engagement rate dari akun kalian terhadap si akun orang tersebut gitu. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan juga audience view-nya, awareness-nya disebarkan ke lebih banyak orang lagi. Dan kalau dengar-dengar juga dari beberapa info, tombol yang paling berguna itu save. Jadi kalau postingan kalian di save itu kayak super like lah gitu. Kayak engagement-nya lebih tinggi lagi kalau konten kalian di save. Jadi kurang lebih sebenarnya konten seperti apa yang membuat orang tuh stay dan engage sama kalian. Semoga menjawab. Oke, thank you Mas Levin. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Andreas dan Mas Misar. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, Mas Levin ada satu kata penutup untuk teman-teman atau tips and trick untuk teman-teman yang mungkin belum
berkecimpung di dunia online atau untuk teman-teman yang sudah masuk ke dunia online untuk mereka mengembangkan lagi skill dan ilmu mereka berjualan di platform online gitu Mas Levin. Mungkin cukup kali ya dari presentasi tadi dan juga social commerce meningkatkan jalur distribusi dari Mbak Desi juga dari Avana sudah cukup. Mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa kontak di @Leisino atau di @teman_startup. Dan kuncinya ya jangan cepat gak gampang gitu buat jalanin digital marketing. Jadi mungkin jangan cepat nyerah aja kali ya. Jadi harus coba terus sampai bisa sampai jalan gitu. Oke, karena banyak teman-teman yang di sini juga ya, kayak yang Mas Levin mention di awal, ketika mereka udah pasang ads, lalu mereka bingung nih, kenapa belum ada hasilnya dan lain-lain. Karena emang hal ini dilakukan untuk long term dan harus dicoba lagi sampai menemukan formula yang pas gitu. Thank you untuk teman-teman yang sudah join. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke Mas Levin. Kontaknya sudah ada di kolom chat. Dan untuk teman-teman yang jika ada pertanyaan lain boleh gabung ke grup pebisnis Avana juga. Linknya sudah saya share di kolom chat juga. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Arief, kepada Mas Levin, dan juga kepada Desi yang sudah memaparkan materinya, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, pada webinar ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan secara langsung. Thank you teman-teman, dan selamat beristirahat. Selamat malam. Malam semuanya, thank you.